Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ustazah Ani dalam pembelajaran IPA. Bagaimana kabar anak-anak Ustazah selama di rumah? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan selalu berada di bawah lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan terhindar dari segala macam bentuk musibah dan penyakit. Nah, nggak terasa ya, kita sudah masuk dalam bulan keempat semester ini, semester 1 di kelas 7. Nah, semoga antum masih tetap semangat dalam belajar meskipun belajarnya secara daring. Oke, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam yang sudah memberikan kesempatan untuk kita masih tetap bisa belajar, dan salawat berangkaikan salam kita sampaikan kepada Nabi junjungan alam, Nabi Muhammad SAW. Langsung saja, materi kita kali ini adalah tentang kalor. Nah, apakah antum sudah pernah mendengar istilah kalor sebelumnya? Jika sudah dan jika belum, tidak masalah, kita akan bahas di sini. Oke. Nah, bisa diperhatikan gambar ini. Ini gambar sebuah panci untuk merebus air. Di sini ada radiasi, konduksi, convection, radiation. Nah, ini adalah gambaran sebuah air yang dipanaskan melalui wadah. Kemudian di bawahnya ini adalah sumber panasnya, sehingga air tersebut mendidih. Nah, ini merupakan suatu gambaran dari bentuk kalor. Nah, apa itu kalor? Kalor adalah jumlah energi panas yang dapat mengakibatkan perubahan suhu. Jadi, energi panas yang dapat mengakibatkan perubahan suhu pada suatu zat. Itu yang disebut dengan kalor. Nah, sejarah penemuan kalor. Tahun 1743 sampai 1794, Antoine Laurent Lavoisier menemukan bahwa kalor dianggap sebagai zat alir yang tidak bisa dilihat mata, disebut dengan kalorik. Nah, jadi dia menyatakan bahwasanya kalor itu merupakan suatu zat. Nah, namun pendapat ini akhirnya diragukan karena zat tersebut tidak memenuhi syarat suatu zat yang harus memiliki volume dan massa. Kemudian, selanjutnya, Count Rumford dan Robert Mayer menemukan dan membuktikan bahwa kalor merupakan perubahan bentuk energi. Nah, kemudian dilanjutkan oleh James Prescott Joule berhasil merumuskan tata kalor mekanik. Nah, tata kalor mekanik ini adalah bilangan yang menyatakan kesetaraan antara satuan kalor dan satuan energi. Satuan kalor adalah kalori, yaitu kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu 1 gram air sebesar 1 derajat Celcius. Satuan energi adalah joule, yaitu energi yang diperlukan untuk memindahkan benda bermassa 1 kg dengan percepatan 1 meter per sekon kuadrat sejauh 1 meter. Nah, kesetaraan kedua satuan itu adalah 1 kalori sebanding dengan 4,2 joule, atau 1 joule sebanding dengan 0,24 kalori. Nah, itu dia sejarah penemuan kalor. Awalnya kalor disebut sebagai zat, kemudian disebut sebagai perubahan bentuk energi, dan kemudian ditemukan tata kalor mekanik, yaitu bilangan yang menyatakan kesetaraan antara kalor dan energi itu sendiri. Nah, selanjutnya kita masuk dalam kalor dan perubahan suhu. Nah, perubahan suhu berbanding lurus dengan perubahan kalor dan berbanding terbalik dengan massa beban, sehingga dapat dituliskan dalam persamaan Q sama dengan mc delta T, di mana Q itu merupakan jumlah kalor, J atau kal, joule atau kalori, M itu adalah massa benda, satuannya kilogram, C itu adalah kalor jenis, satuannya joule per kilogram derajat Celcius, atau bisa juga ditulis dengan kalori per gram derajat Celcius. Nah, kemudian delta T, ini delta T adalah suhu akhir dikurangi suhu awal, yaitu kenaikan suhu, satuannya adalah derajat Celcius atau Kelvin. Nah, itu dia Q sama dengan mc delta T, massa benda dikali kalor jenis dikali perubahan suhu. Maka hasilnya adalah jumlah kalor.
Nah, bagaimana caranya kalau kita mengerjakan soal? Ini contoh soalnya. Berapakah kalor yang dibutuhkan untuk mendidihkan 1 kg air 100 derajat Celcius jika suhu awalnya adalah 25 derajat Celcius dan kalor jenis air adalah 4,2 kali 10 pangkat 3 Joule per kilogram derajat Celcius. Nah, diketahui M-nya adalah 1 kg. Suhu awalnya adalah 25 derajat Celcius, suhu setelah dipanaskan adalah 100 derajat Celcius dan kalor jenis airnya adalah 4,2 kali 10 pangkat 3 Joule per kilogram derajat Celcius. Nah, sedangkan yang ditanya adalah Q. Kalor yang dibutuhkan untuk mendidihkan 1 kg air, berarti itu adalah jumlah kalornya. Berarti yang ditanya adalah Q. Nah, kita jawab. Pertama, kita cari dulu perubahan suhunya, yaitu delta T. Delta T sama dengan suhu akhir dikurangi dengan suhu awal. Nah, suhu akhir tadi adalah 100 derajat Celcius dikurangi dengan suhu awalnya 25 derajat Celcius. Hasilnya adalah 75 derajat Celcius. Jadi inilah delta T yang akan kita masukkan dalam rumus menghitung jumlah kalor. Nah, tadi rumusnya adalah Q sama dengan MC delta T. Q itu adalah Q-nya. Nah, kita masukkan ya nilainya ke dalam rumus. Massa 1 kg dikali C, 4,2 kali 10 pangkat 3 Joule per kilogram derajat Celcius dikali perubahan suhunya 75 derajat Celcius. Nah, dihasilkan hasil perkalian ini diperoleh 3,15 kali 10 pangkat 5 Joule. Nah, jadi Q-nya adalah 315 kilojoule. Jadi, jumlah kalor yang diperlukan adalah 315 kilojoule. Nah, itulah cara menghitung jumlah kalor yang dibutuhkan untuk mendidihkan 1 kg air. Pembahasan selanjutnya adalah tentang azas Black. Jika dua buah benda dengan suhu berbeda dicampurkan, benda bersuhu tinggi akan melepaskan kalor dan benda bersuhu rendah akan menerima kalor. Nah, bunyi azas Black itu sendiri adalah banyaknya kalor yang dilepaskan dan kalor yang diterima kedua benda tersebut adalah sama. Secara matematis dapat dituliskan dalam rumus Q lepas sama dengan Q serap. Nah, rumusnya sama, Q lepas dan Q serap itu adalah MC delta T. Nah, tapi perbedaannya pada delta T. Berarti delta T-nya kalau delta T yang Q lepas adalah T lepas dikurang dengan T campuran. Sedangkan untuk delta T pada Q serap adalah T campuran dikurangi T serap. Artinya, suhu yang paling tinggi dikurangi suhu yang paling rendah. Nah, T campuran adalah suhu campuran dari suhu yang dilepas dengan suhu yang diserap. Nah, contoh soal dari azas Black ini, yaitu air 20 gram pada suhu 20 derajat Celcius dicampur dengan 10 gram air dengan suhu 50 derajat Celcius. Tentukanlah suhu campuran air tersebut. Nah, diketahui M1-nya 20 gram. Ini air 20 gram, T1-nya adalah 20 derajat Celcius, dan massa keduanya adalah 10 gram, dan suhu yang keduanya, zat yang keduanya adalah 50 derajat Celcius. Jadi ini adalah dua air yang digabungkan. Satu airnya bersuhu 20 derajat Celcius, satu lagi 50 derajat Celcius. Dengan massa yang berbeda. Massa air yang pertama adalah 20 gram dan massa air yang kedua adalah 10 gram. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Yang ditanya adalah suhu campuran air tersebut. Nah, ini dia suhu campuran air tersebut. Berarti yang ditanya adalah T campurannya. Bagaimana caranya kita mencari T campuran? Caranya adalah rumus awalnya adalah Q serap sama dengan Q lepas atau Q lepas sama dengan Q serap. Kita masukkan rumus dasarnya MC delta T, kemudian kita masukkan MC T lepas dikurang T campuran sama dengan MC T campuran dikurang T serap. Nah, sehingga kita masukkan masing-masing nilainya.
Yang melepaskan berarti adalah suhu yang paling tinggi, yaitu yang masanya 10 gram. Berarti kita ambil massa 10 gram, C air, 50 derajat Celcius dikurang T campuran. Tahu ya dari mana datang 50 derajat Celcius ini adalah dari suhu air yang melepaskan kalor. Nah, kemudian M yang menyerap adalah 20 gram. Ini dia, dari sini 20 gram. Dikali C air, dikali T campuran dikurang 20 derajat Celcius. T campuran ini pasti lebih besar dari T serap, karena T serap ini lebih kecil dari T lepas. Nah, kemudian ini C air dan C air ini bisa kita coret karena nilainya sama. Sehingga didapatkan 10 dikali 50 derajat Celcius dikurang TC sama dengan 20 TC dikurang 20 derajat Celcius. TC itu adalah T campuran atau suhu campuran. Nah, kita kalikan. 10 kali 50 adalah 500 derajat Celcius. 10 dikali min TC adalah min 10 TC. Sama dengan 20 dikali TC adalah 20 TC. 20 dikali min 20 derajat Celcius adalah min 400 derajat Celcius. Nah, kemudian kita pindahkan. Ini pindahkan yang memiliki TC pindahkan ke kiri dan yang tidak memiliki TC pindahkan ke kanan. Sehingga diperoleh min 30 TC sama dengan min 900 derajat Celcius. Nah, berapa TC? TC adalah min 900 derajat Celcius dibagi min 30. Hasilnya adalah 30 derajat Celcius. Nah, itulah suhu campuran kedua benda tersebut, yaitu 30 derajat Celcius. Nah, selanjutnya kita masuk dalam kalorimeter. Kalorimeter adalah alat yang digunakan untuk pencampuran benda cair dengan cair dan zat cair dengan padat yang terbebas dari kebocoran kalor, baik keluar ataupun ke dalam sistem. Nah, ini gambar dari kalorimeter. Kalorimeter itu tersusun dari bejana tembaga atau aluminium. Ini bisa dilihat, merupakan konduktor yang menyerap kalor. Tutupnya bersifat isolator, kemudian memiliki pengaduk, penyangga, termometer, dan bejana luar dari bahan isolator. Nah, kalorimeter yang telah diisi air kemudian dimasukkan benda yang bersuhu tinggi, sehingga kalor dari benda tersebut diserap oleh air dan kalorimeter. Bejana utama, pengaduk, dan termometer. Nah, cara menghitung kalor yang diserap oleh kalorimeter adalah dengan rumus QMC delta T, di mana C itu merupakan kapasitas kalor. Nah, M dikali C itu bisa dirubah menjadi C besar, atau kapasitas kalor dari kalorimeter. Nah, bagaimana menghitung kalor yang diserap dengan rumus C sama dengan Q per delta T. Nah, jadi kan rumus dasarnya tadi itu adalah Q MC delta T. M dikali C itu hasilnya adalah C besar, yaitu kapasitas kalor dari kalorimeter. Nah, untuk mencari C berarti kita pindahkan delta T ke Q, ke ruas Q. Berarti diperoleh C sama dengan Q per delta T. Itu dia. Nah, kalor dan perubahan wujud. Jadi, kalor itu akan mempengaruhi perubahan wujud dari suatu zat. Sejumlah kalor yang diperlukan untuk merubah wujud benda disebut dengan kalor laten atau tersembunyi. Nah, ini bentuk perubahan wujud. Sebelumnya kita sudah belajar juga di SD. Ini tentang perubahan wujud benda. Nah, ada yang menguap, mengembun, mencair, membeku, menyumlim, mengkristal. Nah, yang tandanya merah, panah merah ini berarti dia memerlukan kalor. Yang panahnya abu-abu berarti melepaskan kalor. Berarti dari cair ke gas itu membutuhkan kalor. Dari gas ke cair melepaskan kalor. Begitu juga dengan perubahan wujud benda yang lainnya. Nah, jadi
Perubahan wujud benda itu yang pertama ada melebur dan membeku. Melebur merupakan proses perubahan wujud zat padat menjadi cair pada titik leburnya. Sedangkan membeku merupakan proses perubahan zat cair menjadi padat. Ini dia bisa dilihat, kalau padat menjadi cair disebut dengan mencair, kalau cair menjadi padat disebut dengan membeku. Selanjutnya menguap dan mengembun. Menguap adalah perubahan wujud dari air menjadi gas pada titik didihnya. Sedangkan mengembun adalah proses perubahan wujud dari gas menjadi cair. Nah, ini dia mengembun dan menguap. Menguap berarti dari cair menjadi gas, sedangkan mengembun adalah gas menjadi cair. Nah, kemudian menyumblim atau mengkristal adalah proses perubahan wujud dari padat menjadi gas atau dari gas menjadi padat. Padat menjadi gas berarti menyerap kalor, gas menjadi padat berarti melepaskan kalor. Ini dia gambarnya. Nah, kita bahas satu persatu kalor lebur dan kalor beku. Kalor lebur yaitu zat didefinisikan sebagai kalor yang diperlukan oleh satu satuan massa zat padat untuk melebur atau mencair pada titik leburnya. Nah, sedangkan kalor beku adalah zat didefinisikan sebagai kalor yang dilepas oleh satu satuan massa zat cair untuk membeku pada titik bekunya. Sehingga jumlah kalor yang dibutuhkan suatu zat untuk melebur atau dilepaskan ketika membeku dapat dirumuskan Q sama dengan M dikali L. Nah, Q itu adalah jumlah kalor, M itu adalah massa zat, dan L itu adalah kalor lebur. Nah, bagaimana dengan kalor uap dan kalor embun? Kalor uap adalah kalor yang diperlukan oleh satu satuan massa zat untuk menguap pada titik didihnya. Sedangkan kalor embun adalah kalor yang dilepaskan oleh satu satuan massa zat untuk mengembun pada titik embunnya. Nah, jumlah kalor yang diperlukan oleh suatu zat untuk menguap atau yang dilepaskan ketika mengembun dapat dirumuskan Q sama dengan ml uap. Nah, sama rumusnya dengan tadi, tapi ini adalah menguap dan mengembun. Q itu adalah jumlah kalor, M itu adalah massa zat, dan L itu adalah kalor uap. Kalor uap dan kalor embun termasuk dalam kalor laten atau tersembunyi. Nah, masuk kita dalam grafik perubahan kalor dan perubahan wujud zat cair. Nah, tadi kita udah belajar kalor uap, kalor lebur. Nah, ini dia perpaduannya. Jadi sebuah benda atau suatu zat, misalnya batu es, ketika dia dalam bentuk batu es berarti suhunya di bawah 0 derajat Celcius. Kemudian dia akan mencair ataupun dididihkan hingga suhunya lebih dari 100 derajat Celcius. Nah, dari perubahan es tadi menjadi air yang mendidih, maka dia akan melewati proses-proses perubahan kalor. Nah, ini fase es, yaitu suhunya min 40 derajat Celcius. Kemudian dia akan menjadi uap pada suhu 120 derajat Celcius. Garis yang merah ini menunjukkan air mengalami kenaikan suhu. Berarti kalau dia mengalami kenaikan suhu, rumus yang kita gunakan adalah Qmc delta T. Itu kalau dia mengalami perubahan suhu saja. Nah, kalau garis yang hijau ini menunjukkan fase air mengalami perubahan wujud. Ini dia perubahan wujud. Berarti ini adalah wujud padat menjadi cair. Berarti kalor lebur. Q sama dengan ml, di mana L itu adalah kalor lebur. Nah, kemudian yang bagian hijau yang kedua itu adalah perubahan zat cair menjadi zat gas. Cair menjadi uap. Nah, rumus yang digunakan untuk menghitung kalornya adalah ml atau L ini adalah kalor uap. Nah, itu dia. Berarti kalau
hanya perubahan suhu saja, rumus yang kita gunakan adalah MC delta T. Tapi kalau suatu zat tersebut mengalami perubahan wujud, berarti kita menghitungnya dengan rumus Q sama dengan mL. Nah, L ini akan dipengaruhi apakah dia perubahan wujud dari padat menjadi cair atau dari cair menjadi uap, atau sebaliknya, seperti itu. Nah, contoh soal kalor dan perubahan wujud. Hitunglah kalor yang diperlukan untuk mengubah 0,2 kg es bersuhu 10 derajat Celcius menjadi uap bersuhu 100 derajat Celcius. Diketahui kalor jenis es 0,5 kcal per kilogram derajat Celcius. Kalor lebur es itu adalah 80 kcal per kilogram. Kalor jenis air adalah 1 kcal per kilogram. Kcal ini adalah kilokalori. Dan kalor uap air adalah 539 kilokalori per kilogram. Nah, diketahui dari soal tersebut, masanya adalah 0,2 kg. Kalor jenis es adalah 0,5 kilokalori per kilogram derajat Celcius. Sedangkan kalor jenis air adalah 1 kilokalori per kilogram derajat Celcius. T1-nya adalah min 10 derajat Celcius dan T2-nya adalah 100 derajat Celcius. Sedangkan kalor lebur es adalah 80 kilokalori per kilogram, sedangkan kalor uap adalah 539 kilokalori per kilogram. Nah, yang ditanya adalah Q total. Berarti di sini kita menghitung ke jumlah kalor dari wujud es hingga dia menjadi wujud uap. Nah, itu dia ada rumus yang kita gunakan. Kalau misalnya perubahan suhu saja, berarti rumus yang kita gunakan adalah Q sama dengan MC delta T. Sedangkan kalau dia mengalami perubahan wujud, maka rumus yang kita gunakan adalah Q sama dengan mL, di mana L itu dipengaruhi oleh apakah dia berubah menjadi uap atau dia berubah menjadi cair. Nah, kita jawab, Q total adalah Q1 ditambah Q2 ditambah Q3 ditambah Q4. Nah, Q1 itu MCS dikali delta T. Nah, berarti ini kita masukkan saja yang sudah diketahui tadi ke dalam rumus. Masanya 0,2, kalor jenis es adalah 0,5, suhu akhirnya pada Q1 ini adalah 0, dan suhu awalnya adalah min 10. Berarti 0 dikurang min 10. Ini adalah perubahan dari es. Masih dalam bentuk es, tapi terjadi perubahan suhu. Nah, hasilnya adalah 1 kilokalori. Nah, kemudian Q2 itu tuh adalah saat es berubah menjadi air. Saat es melebur menjadi air, berarti rumus yang kita gunakan adalah Q sama dengan M dikali kalor lebur es. Kalor lebur. Nah, kita masukkan. Masanya diketahui tadi 0,2 kg dikali kalor lebur adalah 80. Hasilnya adalah 16 kilokalori. Lanjut, Q3 itu adalah perubahan air, perubahan suhu pada air sebelum dia mendidih. Nah, ini kita masukkan juga angkanya ke dalam rumus. Ini kilogram masanya. Kemudian C air, perubahan suhunya, hasilnya adalah 20 kilokalori. Nah, Q4 sama dengan Q2, yaitu perubahan air menjadi uap. Berarti rumus yang kita pakai adalah Q sama dengan M dikali L. Kalor uap. L ini adalah kalor uap. Nah, masukkan angka ke dalam rumus. Berarti masanya adalah 0,2 kg dikali kalor uap adalah 539. Hasilnya adalah 107,8 kilokalori. Nah, Q total adalah, kita jumlahkan Q1, Q2, Q3, dan Q4, yaitu 1 kilokalori, tambah 16 kilokalori, tambah 20 kilokalori, ditambah 107,8 kilokalori.
hasilnya adalah 114,8 kilokalori. Nah, jadi kalor yang diperlukan untuk mengubah es menjadi uap 100 derajat Celcius sebesar 144,8 kilokalori. Nah, perpindahan kalor dan daya hantar kalor. Perpindahan kalor bisa dengan cara konduksi, yaitu perambatan kalor dari satu partikel ke partikel lain tanpa diikuti perpindahan partikel-partikel tersebut. Ini contohnya. Bila kita memanaskan besi di bagian ujungnya, maka panasnya akan berpindah ke tangan yang memegang. Tapi tidak ada perpindahan partikel, hanya perpindahan suhu saja. Itu contoh dari konduksi. Kemudian konveksi, yaitu perambatan kalor diikuti perambatan medium seperti air dan gas. Nah, ini contohnya, air laut dan air darat. Jadi perpindahan kalor diikuti oleh perpindahan mediumnya. Ini contohnya mediumnya adalah udara atau gas. Kemudian radiasi, yaitu perambatan kalor tanpa medium perantara. Ini contohnya sinar matahari ke bumi atau saat ada api unggun dan radiasi panasnya akan langsung sampai ke manusia, ada atau tidak mediumnya. Jadi dia tidak dipengaruhi medium. Kalau radiasi ini perambatan kalor tidak dipengaruhi medium. Jadi tanpa medium pun kalornya akan tetap mengalami perpindahan. Daya hantar kalor, ada dua jenis zat berdasarkan daya hantar kalor, ada konduktor dan ada isolator. Konduktor itu adalah zat yang mudah menghantarkan kalor, contohnya aluminium, besi, tembaga, dan jenis logam lainnya. Sedangkan isolator adalah zat yang sulit menghantarkan kalor, contohnya adalah kaca, karet, kayu, plastik, dan udara. Nah, kemudian di dalam tubuh secara biologis ada namanya homeostatis. Homeostatis itu adalah pengaturan otomatis dari tubuh makhluk hidup untuk mempertahankan kelangsungan hidup dengan adanya homeostatis kadar gula, suhu tubuh, dan kerja jantung relatif tetap. Jadi di dalam proses homeostatis ini membutuhkan energi. Nah, energi itu akan menghasilkan kalor sehingga bisa mengatur suhu tubuh makhluk hidup. Nah, begitulah materi hari ini tentang kalor. Apabila ada yang tidak dipahami, boleh menghubungi Ustazah. Terima kasih atas perhatiannya. Sebelumnya, pesan Ustazah agar antum selalu menjaga kesehatan dimanapun berada, selalu mencuci tangan, dan tidak lupa memakai masker setiap kali keluar dari rumah. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.